Kalau kalian mengikuti lebih dari satu master trading ya, kalian nggak bingung juga membandingkan mana sih master trader yang bikin kalian untung dan mana sih master trader yang bikin kalian rugi. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview copy trading yang ada di aplikasi Bybit ya guys ya. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Bybitnya ya. Dan untuk mengakses fitur copy trading yang ada di Bybit ini ya, itu ada langsung di bagian depannya. Nah, tepatnya itu di sini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, tentu muncul pertanyaan dari teman-teman semuanya, "Bang, apa sih fitur copy trading itu?" ya. Jadi fitur copy trading itu sebenarnya udah pernah saya bahas penjelasannya di beberapa video saya ya, dimana sebelumnya saya itu juga udah pernah mereview copy trading yang ada di Bitget ya. Untuk videonya itu yang ini ya. Kemudian saya juga udah pernah membahas bagaimana cara memilih master copy trading yang ada di Bitget ya, videonya itu yang ini. Jadi intinya ya, copy trading itu adalah sebuah fitur yang dikembangkan oleh exchanger crypto untuk membantu teman-teman yang saat ini itu sedang tidak ada waktu ya. Jadinya kalian itu bisa mengcopy ya trading-trading yang dilakukan oleh para master trader ya, dimana kalau nanti si master tradernya itu membeli sebuah koin ya, maka kalian juga akan otomatis membeli sebuah koin ya. Jadi kata kuncinya itu adalah otomatis ya guys ya. Begitu mereka menjualnya, maka nanti kalian juga akan langsung menjualnya ya. Sama kayak di future lah. Nanti kalau misalnya si masternya ini open posisi, kalian open posisi. Kalau dia close posisi, kalian close posisi ya. Jadi dia profit, kalian profit. Dia loss, kalian loss ya. Itulah yang dimaksud dengan copy trading. Nah, jadi di sini kita akan coba review copy trading yang ada di Bybit ya guys ya. Apakah mirip-mirip dengan yang ada di Bitget atau tidak. Nah, kita tinggal klik aja menu copy tradingnya ini. Nah, maka kita akan diarahkan langsung ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini kita akan langsung mulai terlebih dahulu dari beberapa menunya ya. Jadi misalnya kita scroll ke bawah, di sini itu ada dua menu ya. Ada bergabung sebagai trader dan juga semua master trader. Nah, kalau kita klik di bagian bergabung sebagai trader ya. Jadi di sini ya, kalau misalnya teman-teman itu udah punya skill ya, skill trading yang bagus, kalian udah punya analisa yang bagus terhadap koin apapun itu ya. Kemudian kalian ingin mendapatkan penghasilan tambahan menjadi master trader. Nah, kalian bisa bergabung sebagai master trader yang ada di Bybit ini. Nantinya kalau ada orang-orang copier ya, ataupun orang-orang investor yang mengikuti tradingan kalian, maka akan ada bagi hasil di situ ya. Untuk bagi hasilnya sendiri itu tergantung kalian ya. Kalian mau settingnya berapa? Bisa 10%, 20%, 30% ya, 40%, bahkan 50%. Artinya kalau kalian profit dan orang-orang yang mengcopy kalian ini profit ya, maka nanti profit mereka itu 50%-nya ya, ataupun berapa settingan kalian itu akan masuk ke komisi kalian ya. Nah, jadi di sini kita nggak akan terlalu membahas fitur bergabung sebagai trader ini ya. Kita coba review copy tradingnya aja ya. Kemudian di sampingnya itu ada menu semua master trader ya. Kalau kita klik, nah maka di sini itu akan dimunculkan para master trader yang tersedia di aplikasi Bybit ini ya. Artinya di sini kalau kita ingin mengikuti salah satu master trader ini ya, itu bisa ya guys ya. Jadi nanti kalau mereka itu membeli sebuah koin, maka kita juga akan membeli sebuah koin. Kalau mereka menjualnya, maka kita juga akan menjualnya. Oke, kemudian di bawahnya itu ada beberapa filter ya. Filter yang sebenarnya itu sangat membantu kita untuk mencari kira-kira master trader yang mana sih yang paling kita butuhkan ya. Misalnya di bagian paling atas ini kita bisa melihat ada para master trader itu dikategorikan berdasarkan ROI ya, ataupun return of investment-nya ya. Kita bisa klik menu selengkapnya. Jadi di sini itu akan dimunculkan para master trader yang dikategorikan berdasarkan ROI yang udah pernah mereka dapatkan ya. Jadi ROI yang tertinggi hingga yang terendah. Kemudian di bawahnya itu ada trader seimbang teratas ya, kemudian ada bakat baru terbaik. Nah, ini kalau yang bakat baru terbaik ini itu adalah trader-trader baru ya, yang udah kelihatan performa tradingnya. Ya, jadi sekilas teman-teman juga bisa melihat dari grafik mereka ini ya. Kalian bisa lihat sendiri grafik-grafik dari para master trader yang baru ini, rata-rata itu grafiknya naik ke atas gitu ya guys ya. Kalian bisa lihat sendirilah ya. Kemudian di bawahnya ini juga ada kategori trader berdasarkan boost trader ya. Jadi ini boosted trader ini mungkin para trader itu iklan ya, iklan di Bybit supaya postingan mereka ini mungkin ditampilkan di halaman depan seperti ini ya.
Kemudian di bawahnya lagi di sini juga ada para master trader yang dikategorikan berdasarkan laba tertinggi bagi pengikut. Nah, jadi kalau kita klik ya selengkapnya di sini, maka nanti di sini itu akan dimunculkan para master trader yang udah memberikan laba yang cukup tinggi untuk para pengikutnya. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Misalnya kayak si JR Crypto ini, di sini dia itu udah diikuti oleh 1364 orang ya. Artinya si JR Crypto ini menurut 1364 orang ini adalah master trading yang cukup legit ya. Makanya banyak yang mengikuti dia. Ya, nah itu kategori berdasarkan laba tertinggi bagi pengikut ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi di sini ada master trader yang drawdown terendah. Nah, apa maksud dari drawdown terendah ini ya? Jadi drawdown ini itu menurut saya sebuah elemen yang cukup penting ya, yang harus kita pahami. Karena kalau saya pribadi ya, kalau misalnya saya itu mencari master trading ya, tentu saya akan mencari master trading yang drawdownnya itu seminimal mungkin. Ya, maksud dari drawdown itu apa bang? Maksudnya gini guys ya, katakanlah di sini modal awal si master trader itu kita bilanglah $1.000. Kemudian ya ketika dia trading ya, kemudian dia sempat loss sampai $800 ya. Jadi saldo dia itu sisa $800. Nah, maka nanti akan muncul di data dia ini ya, di data si master trader ini bahwasannya drawdown dia itu udah pernah mengalami kerugian 20%. Kan kalau udah jadi $800 dari 1.000 kan kita udah kehilangan $200 kan. Nah, itu otomatis kita udah kehilangan 20%. Nah, maka nanti tulisan drawdown maksimum dia ini itu bukan 2,19% bukan, tapi 20% ya. Itulah kenapa saya bilang tadi ya bahwasanya drawdown ini itu cukup penting kalau memang kita ingin mengikuti seseorang, karena ya kalau saya pribadi pasti akan mencari master trading yang drawdownnya itu cukup rendah ya, seperti si Coin Wizard ini. Tadi kan dia drawdownnya itu cuman maksimal di 2,19% ya. Padahal kalau kita lihat di hari perdagangannya ya, dia ini udah berdagang udah hampir 150 hari. Ya kalau dibulankan itu udah sekitar 5 bulan ya guys ya. Tapi drawdownnya itu baru 2,19%. Nah, menurut saya ini salah satu master trader yang cukup bagus ya guys ya untuk soal keamanan dana kita. Kemudian di sini juga ada trader harian teratas ya. Jadi kalau kita klik di bagian tanda tanyanya ini ya, ini jelaskan bahwasanya trader harian teratas ini adalah trader harian dengan ROI lebih dari 20% dan tingkat kemenangan di atas 20% dalam 7 hari terakhir. Ya, jadi bisa dibilang untuk trader harian teratas ini adalah trader-trader yang memang direkomendasikan oleh pihak Bybit supaya kita bisa untung gitu ya, karena memang di sini pihak Bybit udah memfilter kira-kira trader mana yang paling cocok direkomendasikan ya. Dan untuk melihat trader teratas ini juga sebenarnya ada menu khusus ya guys ya. Kalian bisa lihat di bagian paling atas ini. Nah, ini ya ada tulisan pilihan harian. Nah, kalau kita klik di bagian pilihan harian ini ya, nah maka nanti di sini itu akan ditampilkan dua ya master trading yang direkomendasikan langsung oleh pihak Bybitnya ya. Jadi untuk master trading ini itu setiap harinya ya kalau nggak salah saya, ataupun setiap minggunya itu akan berubah-ubah ya. Jadi setiap harinya itu akan direkomendasikan master trading baru ya. Saya lupa ya apakah setiap hari ataupun setiap minggu, tapi kalau kita lihat di sini pilihan harian, tentu master trading ini itu akan direkomendasikannya itu setiap hari ya. Jadi mungkin ini setiap hari akan berubah-ubah sesuai dengan algoritma dari Bybitnya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk rekomendasi dari pihak Bybitnya itu ada si GAF009 dan juga CryptoKing.sol ya. Jadi ini kayak fitur untuk memudahkan teman-teman lah ya. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing kira-kira wah banyak banget nih master tradernya ya, kira-kira mau ikutin yang mana. Nah, kalian bisa manfaatkan fitur pilihan harian dari si Bybit ini ya, tentunya dengan manajemen resiko yang udah kalian atur sebelumnya. Oke, nah itu sedikit penjelasan tentang fitur filter yang ada di Bybit ini ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan coba membahas salah satu master trading ya. Kita akan mencoba untuk melihat kira-kira elemen penting apa aja sih yang harus kita perhatikan dari seorang master trader ya. Kita akan coba lihat si McDonald ini ya, yang paling atas ini. Nah, kalau kita klik ya, maka nanti di sini itu akan dimunculkan detail tentang track record si McDonald Duck ini. Nah, di mana di sini ya, saat ini dia itu udah memiliki 100 pengikut ya. Kemudian di sampingnya ini ada tulisan hari perdagangan ya, artinya dia itu udah 197 hari menjadi master trader di aplikasi Bybit ini ya.
Kemudian di atasnya itu ada tulisan AUM ya. AUM itu apa Bang? AUM itu adalah Asset Under Management ya. Artinya ya, dari 100 orang pengikut dia ini ya, itu udah terkumpul modal hingga 4.526 USDT ya. Jadi dari 100 orang ini ya, ada 4.526 USDT yang berada di bawah naungan si McDonald Duck ini ya. Jadi nantinya ya, begitu dia trading, maka nanti 4.526 USDT ini juga akan ikut ditradingkan ya. Itu maksudnya ya teman-teman. Kemudian di sampingnya ini ada menu bagi hasil ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita menjadi master trading ya, kita bisa menentukan berapa sih bagi hasil yang kita inginkan ya. Tentunya bagi hasil dengan orang yang mengcopy kita. Dan si McDonald Duck ini ya, dia itu menaruh bagi hasil sekitar 10% ya guys ya. Jadi nanti kalau kalian profit ya, profit kalian itu nggak semuanya untuk kalian ya. Ada 10% bagian si McDonald Duck ini yang langsung dipotong dan menjadi milik si McDonald Duck ini ya. Kemudian di bawahnya ini juga ada beberapa info penting yang bisa teman-teman lihat ya. Misalnya kayak ROI-nya ya, itu udah lebih dari 54% ya. Kemudian drawdown maksimumnya ini seperti yang saya bilang tadi ya. Drawdown maksimumnya itu ada di angka 11,30% ya. Artinya kalau modal dia $1.000 ya, maka dia pernah rugi itu mencapai $110 ya. Artinya saldo dia itu pernah menjadi $890. Nah, ini merupakan drawdown maksimum dia ya, dan juga ROI dia selama 7 hari. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Ini kan ada tulisan 7 hari nih. Nah, kalau misalnya ini kita ubah ya, kita ubah ke 30 hari, nah maka nanti ROI-nya itu akan berubah kembali dan juga drawdown maksimumnya juga akan meningkat ya. Saat ini untuk 30 hari terakhir ya, drawdown maksimumnya itu pernah di angka 18% ya. Kemudian kalau kita ubah lagi misalnya 90 hari, nah ternyata di sini untuk drawdown maksimumnya itu pernah menyentuh 94,26%. Nah, inilah yang harus saya ingatkan kepada teman-teman ya. Jadi pastikan ketika kalian memilih master trader itu, pastikan kalian cari terlebih dahulu kira-kira selama dia trading itu ya, drawdown maksimumnya itu yang paling rendah siapa ya. Sebaiknya teman-teman perhatikan elemen itu ya teman-teman, karena ini juga bisa kalian kaitkan dengan hari perdagangannya ya. Jangan nanti drawdown maksimumnya itu rendah memang ya, katakanlah cuman 5% ataupun 7%, sedangkan hari perdagangannya itu baru 7 hari. Nah, tentu itu nggak efektif juga ya. Kita harus lihat pengalaman trading dia dulu ya selama beberapa bulan, baru kita lihat drawdown maksimumnya apakah sesuai atau tidak ya. Jadi saling melengkapi ya teman-teman data-data ini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah-bawahnya, ini pendapatan ya, pendapatan dari si master trading ini kalau kita lihat menggunakan grafik ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ini laba, ini juga laba yang didapatkan oleh si McDonald ini menggunakan grafik ini ya. Jadi ini ya sama aja ya teman-teman, kalian tinggal lihat aja bagaimana performa trading dia selama ini ya, selama 197 hari. Kemudian di menu sampingnya ini itu ada menu trade ya. Jadi di menu trade ini mirip dengan menu tadi ya. Jadi kita bisa melihat grafik bagaimana performa dari si McDonald ini. Kemudian di bawahnya itu ada riwayat perdagangan dia ya. Jadi selama ini dia itu trading di pair apa ya. Di sini itu ada ETH USDT ya, biasanya dia trading. Kemudian ada Bitcoin juga, ada di koin ENA juga dia trading ya. Kemudian udah ya teman-teman, ini udah yang paling bawah. Nah, selanjutnya di samping menu ikhtisar ini ada menu perdagangan. Nah, jadi di menu perdagangan ini ya, itu kita nggak bisa lihat ya guys ya. Di sini dibilang bahwasannya trader ini menyembunyikan info perdagangan dari non pengikut. Artinya kita harus mengikuti dia dulu, baru kita bisa melihat perdagangan dia saat ini ya teman-teman. Nah, itu dia detail tentang track record dari salah satu master tradernya ya. Jadi itu merupakan hal yang sangat penting yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti salah satu master trading yang ada di Bybit ini. Selanjutnya saya mau bahas sedikit tentang menu perdagangan saya ya. Jadi kalau kalian klik di bagian menu perdagangan saya ini ya, maka nanti di sini itu akan ditampilkan performa dari master trader yang udah kalian ikuti ya. Jadi di sini itu nanti kalian tinggal baca aja ya historical data trading kalian, apakah ketika kalian mengikuti si master trading ini itu memberikan kalian keuntungan atau tidak ya. Kalau nanti katakanlah kalian malah rugi ya, kemudian kalian ingin melepas master trading ini juga bisa ya teman-teman. Dan untuk videonya itu sebentar lagi kita akan bahas ya. Jadi di sini itu kayak pusat kendali kontrolnya ya. Katakanlah teman-teman itu sebelumnya mengikuti beberapa master trader ya. Misalnya kan udah mengikuti si McDonald ya, si Ultra Instinto, si Market Bear ya.
Katakanlah kalian itu punya $1000, kemudian masing-masing $1000-nya itu kalian bagi-bagi ke 5 orang ini ya. Kalian taruh $200 di McDonald ya, kemudian $200 di Ultra Instinto ya, kemudian $200-nya lagi di MP Crypto ya. Nah, untuk melihat performa masing-masing $200 kalian itu di 5 master trader ini ya, kalian bisa langsung lihat di menu perdagangan saya ini. Nah, itulah fungsi dari menu pusat pengguna ini ya guys ya. Kalau kalian mengikuti lebih dari satu master trading ya, kalian nggak bingung juga membandingkan mana sih master trader yang bikin kalian untung dan mana sih master trader yang bikin kalian rugi. Oke, udah saya jelaskan semua ya teman-teman. Saya rasa saya lupa satu ya teman-teman, yaitu fitur perbandingan ya. Jadi di sini kalau kita klik salah satu master trader ya, kita klik si McDonald. Nah, di bawah ini itu ada menu perbandingan ya. Kita bandingkan ya, kita klik bandingkan. Nah, maka nanti di sini itu kita bisa membandingkan master trader yang ada di Bybit ini ya, sebelum kita ingin menggunakan jasa mereka. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya coba kita ini close terlebih dahulu ya. Ini kita close ya, kita close juga. Nah, kemudian kalau ingin kita tambahkan, kita klik di bagian menu profile tambah ini ya, di samping menu tong sampah ini. Nah, kemudian kita tinggal klik aja ya, misalnya kita mau tambahkan si engine coder ini ya, ataupun kemudian kita mau tambahkan si Jimmy 556 ya. Nah, kemudian si Rickson Sanchez yang kita tambahkan juga. Nah, kita tinggal klik aja tambahkan 4 master trader. Nah, maka nanti di sini itu akan ditampilkan 4 master trader yang udah kita tambahkan tadi ya. Nah, jadi di sini ya, supaya lebih mudah kalian bisa melihat kira-kira mana sih master trader yang memiliki keunggulan lebih banyak ya. Itu udah diwarnai berbeda ya. Misalnya untuk ROI ya, kita lihat di sini. Untuk ROI itu dari keempat master trader ini itu yang paling tinggi si McDonald Duck ya. Karena kan dia mendapatkan ROI 54,28%, sementara yang lainnya itu masih di bawah dia ya. Jadi gampangnya kalian tinggal lihat aja yang mana di antara semua data ini itu yang paling banyak warna kuningnya ya, warna kuning tuanya ini. Oke, paham ya teman-teman? Dan performa ini juga nggak perlu kalian bandingkan semuanya juga ya. Kalian cukup bandingkan hal-hal yang pentingnya aja. Misalnya kayak ROI ini ya, kemudian rasio untung dan ruginya. Ini penting ya teman-teman. Kalau si McDonald ini unggul ya, 2,62 banding 1. Ya, kalau yang lain itu 1,95 banding 1. Jadi ini yang paling bagus si McDonald Duck ya. Kemudian yang penting lagi, nah ini ya, yang drawdown maksimum. Nah, di antara keempat ini yang drawdown maksimumnya paling tinggi itu tadi si McDonald Duck ya, 11%. Sementara yang paling rendah itu 1,54% ya, si Rick Sanchez. Nah, jadi gitu ya teman-teman cara melihatnya. Kemudian informasi dasarnya ini tentang pengikutnya ya, kira-kira di antara mereka berempat yang mana yang paling banyak. Nah, si Rick Sanchez yang paling banyak ya. Kemudian aset under manajemennya juga yang paling banyak itu di Rick Sanchez ya, dengan total 58.000 USDT. Ini cukup banyak ya teman-teman. Dari 129 pengikut ya, ada terkumpul dana hingga 58.000 USDT. Ya, kemudian peringkat master tradernya ini bronze ya. 33 ini bronze dan si McDonald Go itu cadel ya. Kemudian untuk bagi hasilnya di sini sama rata ya. Mereka itu menggunakan bagi hasil 10% dan lain-lainnya ya guys ya. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri ya, kira-kira di antara keempat master trader ini itu yang mana yang paling baik menurut kalian. Nah, kemudian muncul pertanyaan, "Bang, itu kan detail tentang copy trade dari para master trader yang ada di Bybit ini. Nah, kemudian kalau memang saya tertarik dengan salah satu master tradingnya ya, kemudian saya pengen follow akunnya, itu gimana caranya?" Nah, di sini berhubung ya, waktu video ini itu udah terlalu panjang ya guys ya. Jadinya untuk video bagaimana cara memfollow salah satu akun master yang ada di Bybit ini, itu nanti videonya akan saya buat terpisah. Ya, jadi buat teman-teman yang memang butuh tutorial bagaimana cara memfollow akun master trader yang ada di Bybit ini, kalian bisa langsung komen aja di video ini ya. Kalian komen aja lanjut ya, lanjutkan Kak, lanjutkan videonya ya. Kalian tinggal komen aja seperti itu. Nah, nanti kalau memang banyak yang komen lanjut, akan saya lanjutkan videonya ya guys ya. Oke, demikian aja teman-teman video review copy trading yang ada di aplikasi Bybit ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.